Hidup adalah harapan, dan hidup tidaklah berhenti selagi bumi berputar, sebab hidup adalah proses yang terus berlanjut. Delapan belas tahun silam, dia mencecahkan kakinya di tanah Nias, negeri leluhurnya, tempat dirinya akan mengabdi. Dia, Agus Mendrova, putra Nias yang bercita-cita untuk membangun Nias dari segala ketertinggalan. Dia hanya ingin melihat Nias menjadi lebih sejahtera, lepas dari isolasi, seperti yang selama ini terjadi. Dan Agus Mendrova mengeluarkan semua upaya agar harapannya terwujud, agar Nias tumbuh menjadi daerah yang maju, mampu dan sejajar dengan daerah-daerah lain. Dia tidak bermimpi bahwa dia bisa mewujudkan keinginan dan harapan itu. Urat nadi kehidupan haruslah tetap bergerak. Pencapaian yang diharapkan sedikit demi sedikit dia rintis, dan sampailah Agus Mendrova pada kedudukan sebagai wakil Bupati Nias, sebuah negeri yang dia banggakan. Orang menyebut wakil bupati hanyalah ban serap, dan biasanya sebagai ban serap, orang yang menduduki jabatan itu tidaklah dapat berbuat banyak. Namun Agus adalah orang yang berbeda. Dia tak suka berpangku tangan dan hanya diam. Dia bekerja sepenuh hati, menghimpun tenaga dan pikiran, berbuat sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Siapa yang bakal menduga? Siapa pula yang dapat mengira? Negeri yang begitu dia banggakan tersapu gelombang tsunami dan tergetar oleh goncangan gempa. Indonesia menangis karena bencana ini telah menghilangkan begitu banyak jiwa, menghancurkan begitu banyak harta benda, dan begitu banyak penderitaan. Nias lumpuh dan seolah terputus dari dunia luar. Namun Agus Mendrova ada di sana, merasakan dan menyaksikan seluruh peristiwa bencana yang mendera Nias. Kini, di hadapan kita, saksikanlah dia ketika dalam keadaan berduka, bersama-sama rakyat, bahu-membahu mengatasi kedukaan itu. Malam itu gelap gulita dan dalam suasana yang mencekam. Agus Mendrova memilih untuk turun menemui masyarakatnya yang panik, ketakutan,
dan berusaha untuk menenangkan mereka. Keputusan harus diambil. Tidak ada waktu untuk berpikir dan kala itu dia sendirian menghadapi bencana yang menimpa rakyat Nias. Agus Mendrova sadar, sebagai pemimpin, dia harus tegar menghadapi cobaan ini, sebab rakyat berharap dan bertumpu padanya. Pak, kami mencekam di sini, Pak. Terima kasih Bapak. Bapak bertelepon sama kami. Ada kurang lebih 500 rumah, Pak, ruko di kota Gunung Sitoli. Itu hancur total, Pak, ruko di kota Gunung Sitoli. Tapi kami juga dengar kabar beberapa kecamatan, rumah-rumah yang bertingkat katanya sudah runtuh juga, Pak. Kejadiannya kurang lebih tadi antara jam 11.15 sampai setengah 12, Pak. Tidak sempat karena masyarakat sudah pada banyak tidur, Pak. Dan sekarang masih banyak yang terperangkap di bawah reruntuhan itu, Pak. Ya. Pak, kami jujur saja mengatakan bahwa kami belum bisa mendata itu, Pak, karena kami panik. Tapi kami tidak akan lupa Bapak Presiden menghubungi kami pada saat ini. Bapak TB satu malam tidak tidur, Pak TB. Dan beliau juga akan menghubungi kami. Salam hormat kami untuk Bapak. Ya. Baik, Pak. Siap. 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 Izin boleh menyampaikan, Pak. Tadi malam itu rumah sakit lumpuh total, Pak. Karena tidak ada listrik. Jadi sekarang masih masyarakat Nias di Gunung Sitoli ada kurang lebih 10.000 sampai 15.000 masih berada di luar kota Gunung Sitoli, Pak. Siapa? Pak, kalau bisa Pak izin melapor satu lagi, Pak. Kalau bisa ada standby helikopter, Pak. Satu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Presiden, Bapak luar biasa perhatiannya untuk Nias. Siap, Pak. Siap. Siap. Salam buat Ibu, Pak. Selamat berjuang, Pak. Sama-sama. Selamat pagi, Pak Agus Mendrova yang baru menghadap Bapak minggu lalu. Baik, siap. Siap. Pak, aduh Pak, sangat mencekam kami di sini, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi begini, Pak, tadi diawali oleh gempa pada jam 11:15 begitu, Pak. Dan pada saat itu kami merasakan di Nias, kami ada sendiri langsung. Kebetulan saya bawa mobil pas di lapangan dan kami merasakan gempa itu melebihi waktu tsunami. Ya, sehingga kepanikan masyarakat langsung berbondong-bondong keluar rumah dan mengungsi di daerah perbukitan. Tetapi yang terjadi, Pak, saya kebetulan tadi di kilometer 5 karena saya tadi di luar kota. Dan rupanya di kota, Pak, itu hampir 80% bangunan ruko yang bertingkat. Ada 2 tingkat, 3 tingkat, maksimal kami di sini ada 4 tingkat. Itu 80% roboh total, Pak, hancur. Sehingga, Pak, kurang lebih itu ada 500 sampai 800 ruko, Pak. Dan banyak yang terperangkap di dalam, Pak. Baik, Pak. Ya, begitu, Pak. Tapi kami belum bisa mengidentifikasikannya karena panik tadi malam, apalagi juga termasuk rumah sakit, itu lumpuh total, lampu tidak hidup. Airport sekarang pun ini dalam keadaan posisi patah. Tapi yang kami ingin harapkan dari Bapak, minta maaf ini, Pak, bahwa kalau bisa ada petugas medis, Pak. Satu, Pak, itu. Terima kasih, Pak. Kedua, Pak, izin melapor lagi, Pak, bahwa kalau bisa dimobilisasi itu pasukan kita TNI Polri yang berada di pantai barat di Kawal Samudra termasuk di Sibolga, karena untuk bisa membantu mengeluarkan mereka dari itu, Pak, bangunan-bangunan itu.
Terima kasih, Pak. Dia sigap dan segera turun ke jalan, berkeliling dan menemui masyarakat untuk menenteramkan mereka. Yang dia lakukan hanya satu, menyelamatkan Nias tercinta. Bencana alam membuat terputusnya roda pemerintahan. Semua orang sibuk menyelamatkan kehidupan keluarganya. Dan dia, dengan tanpa letih, berusaha membantu memberikan pertolongan, mengumpulkan masyarakat yang selamat, dan terus melakukan koordinasi sekuat tenaga. Ya. Kalau datang nanti digini-ginikan aja. Bangga banget kalau nanti saya apa yang bisa kita lakukan. Sekarang kita mau bikin dapur umum. Kalau memang adik-adik setuju, kita bikin dapur umum. Nah, itu sekarang tuh mereka sedang mobilisasi. Mau bikin dapur umum. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lihatlah, dia sendirian, tanpa didampingi aparat pemerintah. Dia berinisiatif mencari jalan keluar dari masalah ini.
Adakah yang lebih berharga bagi seorang rakyat yang ketika mengalami penderitaan, dia disambut dan dia dipeluk oleh pemimpinnya? Waktu berjalan, bantuan dan pertolongan seolah memberi semangat baru bagi Agus. Dia koordinasikan pesawat dan helikopter. Dia memimpin langsung proses penyelamatan dan dia tidak menunggu. Dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Kamu nomor berapa? Dua sekali. Hah? Nomor 1? Oh, 2 orang mereka. Bapaknya? Meninggal. Ibunya? Iya, ini kemarin ya. Kemar aja. Kemar aja nih. Ada pesawat yang memang
Sekarang jam setengah 3. Jadi 52 jam ya, luar biasa. Evakuasi terus berlanjut, alat berat dan tim penyelamat terus dikerahkan menyelamatkan mereka yang terhimpit reruntuhan. Agus Mendrova adalah pribadi yang bersahaja. Terlepas dari jabatannya, dia terlihat seperti rakyat biasa. Ada papan. Papan berapa jaraknya kira-kira? Jauh gini aja. Oh ya, 30 cm. Iya. Sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Kemampuannya memimpin teruji ketika dia mampu menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai kalangan untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada Nias.
Beragam tokoh muncul silih berganti mengulurkan tangan, memberi bantuan terhadap korban bencana. Liputan media yang terus-menerus memberikan informasi kepada dunia tentang kondisi dan perkembangan terakhir di Nias. Para pemimpin negeri ini, pemimpin militer, pejabat sipil, lembaga donor, pekerja kemanusiaan, seolah tidak putus-putusnya mengunjungi Nias. Jam kantor ini lah. Itulah cara kita. Hari berganti hari. Agus Mendrova terus aktif mengunjungi posko-posko bencana. Siang malam, tak kenal lelah, dia terus hadir di tengah-tengah korban. Malam hari, gelap gulita bukan halangan. Seluruh waktu ditumpahkannya untuk kepentingan rakyat yang sedang tertimpa musibah. Sembako, kebutuhan terpenting bagi semua orang dia salurkan. Apa yang dapat dia bagi, dia berikan.
Dengan keterbatasan yang ada, minimnya sarana tidak membuatnya putus harapan. Jiwa kemanusiaan dan jiwa kepemimpinan selalu diuji ketika masa-masa sulit terjadi. Apa yang ditolong? Apa yang bisa dibantu? Dan dia hadir di sana bersama-sama warganya yang tengah diselimuti duka. Atas usahanya, Telkomsel, perusahaan telekomunikasi selular terbesar di negeri ini, mendirikan BTS baru sebagai sarana telekomunikasi yang memperlancar informasi dari Nias. Tidak cuma itu, dia pun berhasil menghimpun sejumlah besar bantuan dari berbagai pihak, seperti Grup Media Indonesia, pribadi-pribadi, dan lembaga-lembaga asing. Agus Mendrova menjadi sosok yang dipercaya semua pihak karena dia memang dapat dipercaya dan dia dapat diandalkan. Tali Fusoda, yayasan yang dia dirikan 3 tahun lalu, mengambil peran penting dalam proses kehidupan sosial di Tanah Nias. Tali Fusoda menjadi lambang kepeduliannya terhadap kemanusiaan. Agus Mendrova terus melangkahkan kakinya menjelajahi berbagai pelosok, mencari dan membantu korban-korban yang dapat diselamatkan.
Rasa kemanusiaan tak hanya ada pada dirinya. Istrinya tercinta, Haryati Hareva, turut bersamanya menjelajahi desa-desa yang terkena bencana. Keletihan bukan halangan. Berkilo-kilometer ditempuh, berjalan kaki, menyusuri daerah yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor, hanya untuk ingin bertemu rakyat dan hanya untuk menyalurkan bantuan. Banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus diperhatikan. Hal besar harus dikerjakan, hal kecil tak dapat diabaikan. Berzalah dan berhormat
perhatiannya begitu menyeluruh, persoalan air bersih pun menjadi penting baginya, sebab ia tahu kelangsungan hidup para pengungsi juga berasal dari air. Dan Agus Mendrova mendatangkan air untuk mereka. Kepekaannya tak hanya pada persoalan-persoalan hari ini, dia juga peduli pada pendidikan sebagai kelangsungan masa depan putra-putri Nias.
kayak gini wae tarik ya dipasang. Dia mengupayakan berdirinya SMU Plus sebagai sekolah unggulan di Nias. Dia prakarsai, dia upayakan, dan kini dia wujudkan. Agus Mendrova tidak ingin berhenti berkarya untuk tanah Nias, negeri yang dicintainya. Tali Fusoda Agus Mendrova bersama membangun Nias baru.